Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Nasir dari kelas PTE 02 dengan NIM 2204204502010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila. Silakan disimak videonya. Pentingnya pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk menggambarkan quality, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitas sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilainya Pancasila sebagai kaidah penuntut atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau lead motif dalam bintang petunjuk jalan atau lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankan nilai-nilai Pancasila, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, dan komitmen. Dalam pola pengamalan Pancasila, hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga instruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam periode pengusulan Pancasila, sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam periode perumusan Pancasila pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kehikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sedangkan periode pengesahan Pancasila, putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan batang tubuh juga berasal dari rancangan BPU PKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memiliki presiden dan wakil presiden yang pertama atau Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP
yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite untuk dilantik 20. Komite ini dilantik pada 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Sigodemejo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam arus sejarah. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa, yaitu dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentifikasi Pancasila dengan P4 pada masa pemerintahan era reformasi. Ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Sedangkan esensi Pancasila dalam sejarah. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groles dan Vertelhos. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau Philosophers Groslek karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harusnya berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Waterhouse mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilainya adalah agama, budaya, dan adat istiadat. Dan sedangkan urgensi Pancasila dalam sejarah. Dalam hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Sedangkan 42,7% salah satu menyebut sila-sila Pancasila lebih parah lagi. Dan 60% responden berusia 46 ke atas salah satu menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena ini tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau The Founding Fathers. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal seperti berikut. 1. Betapa lemahnya pemerintahan suatu rezim tentang Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapa ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. 4.
Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang berfungsi mau diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia atau NKRI harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila, yang artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Setijo menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Glos like bagi negara Indonesia merdeka. Unsur tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang sejak itu. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lainnya untuk memelihara budi pekerti luhur. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebangsaan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, Pancasila sebagai potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, suku, ras, dan anggota golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usaha. Hal itu ini juga ditujukan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia. Keempat, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sebagai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dan dalam pencapaian tujuan tersebut. Pancasila menjadi dasar negara. Hubungannya Pancasila dengan proklamasi. Pada hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana isi dan arti yang pada pokoknya membuat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. 2. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu atau Koelan 1995 menurut Koelan 1995-62 setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 15
sampai 6 Agustus 1945 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar. Hubungan Pancasila dengan UUD. Menurut Notonegoro, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar negara, dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara, yang berfungsi fundamental atau stat fundamental norm. Lebih lanjut, Notonegoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi pandangan Notonegoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan UUD 1945 tersebut menetapkan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka Pancasila merupakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila sebagai bahan pembanding atas uraian tersebut. Berikut ini adalah pandangan Mayarta dalam Cerman dan Alfian mengenal 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dengan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan atau egalitarisme atau sesuai asas kemanusiaan. Ketiga, Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan perekonomian adalah menciptakan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan atau perwakilan. Koperasi merupakan sokok guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bekerja sama. Yang terakhir atau kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan dan jelas dan tegas antara perancang di tingkat nasional dan desentralitas dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bab ini Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Konsep Pancasila. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikiran Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, sastra prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kedua, menurut Sujanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Ketiga, menurut Mupyarto,
Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Urgensi Pancasila. Menurut sastra Perja mengenai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. 1. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kedua, pengaruh akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Keempat, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Sumber sosiologis Pancasila. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang mewujudkan pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok dan berlebihan. Sekian penjelasan video dari saya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan dapat dimengerti pada teman-teman sekalian. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.